Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu kembali di sini di channelnya Informasi, Edukasi, dan Tutorial bersama Kang Sam. Oke, pada kesempatan kali ini kembali di sini saya akan berbagi video mengenai informasi pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Mungkin pemirsa, Bapak Ibu guru dimanapun berada, sudah mengetahui mengenai informasi surat edaran ini ya. Jadi ini surat edaran mengenai pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Jadi akhir-akhir ini dihebohkan guru-guru di seluruh Indonesia, terutama bagi guru-guru yang belum mengikuti pendidikan profesi guru, artinya guru belum sertifikasi ya. Baik itu yang sudah mengikuti pretest PPG tapi belum lulus ataupun yang sama sekali belum mengikuti pretest PPG. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu guru sudah membaca surat ini ya. Yang akan saya cermati di sini ada dua buah link yang dimuat di dalam surat ini. Yang pertama, link mengenai status nomor induk kependudukan atau NIK, apakah sudah valid atau belum. Kemudian ada di sini link dapo.kemdikbud.go.id. Nah, kita akan ke sini dulu ya. Saya akan coba buka ke sini. Informasi lengkapnya ada di sini. Jadi saya akan buka Dapo Kemdikbud ya. Jadi kita cek di sini ya, pemirsa semuanya. Nah, ini laman dapo.kemdikbud.go.id. Di sini paling atas ada informasi seputar Dapodik ya. Nah, di sini ada informasi mengenai pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru 2022. Kita klik di sini ya. Nah, kita baca di sini. Jadi menindaklanjuti bla 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 ya di sini. Kemudian kami sampaikan data yang perlu dimutakhirkan. Jadi ada beberapa data yang harus dimutakhirkan. Tentunya adalah data Bapak Ibu guru. Yang pertama itu mengenai nomor induk kependudukan atau NIK dan tanggal lahir melalui laman Verval PTK. Nah, ini ya lamannya. Nanti kita akan coba buka. Kemudian mengenai riwayat pendidikan formal, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir yang diperbarui melalui manajemen individu PTK. Ini lamannya, linknya ya. Kemudian yang ketiga mengenai riwayat karir guru, mulai dari pertama kali mengajar melalui aplikasi Dapodik. Kemudian yang keempat, status kepegawaian dan jenis PTK melalui manajemen dinas pendidikan. Ini masuk ke laman ini ya. Nah, di sini batas akhir untuk melakukan pemutakhiran itu tanggal 30 Januari 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Kita akan langsung ke poin 1 ya, pemirsa semuanya. Jadi selama ini banyak yang bertanya-tanya, Bapak Ibu guru dimanapun berada, mereka bertanya-tanya apakah NIK atau NIK yang tercantum di Verval PTK ini sudah valid atau belum ya? Nah, jawabannya adalah harus masuk ke laman vervalptk.data.kemdikbud.go.id. Kemudian ada muncul pertanyaan baru, siapa yang bisa melihat ya masuk ke dalam akun Verval PTK ini? Nah, jawabannya adalah tentunya operator sekolah di sekolah masing-masing. Kemudian untuk poin 2 ini mengenai riwayat pendidikan formal. Jadi di sini ada keterangan kita harus melakukan pemutakhiran, kita cek ya di manajemen individu PTK. Jadi masuk ke link ini ya, ke laman ini. Karena di sini individu PTK, jadi PTK masing-masing itu bisa mengecek sendiri ya secara individu. Kemudian yang poin 3 ini jelas di sini aplikasi Dapodik itu yang bisa mengecek adalah operator sekolah masing-masing. Kemudian ini juga sama, status kepegawaian di poin 4 ini,
Dan jenis PTK ini harus dilihat melalui manajemen Dinas Pendidikan. Ya, bisa dilihatnya di data DIK ini ya. Ini yang bisa mengakses adalah operator sekolah masing-masing. Nah, kemudian kita lihat di bawah ada panduan pemutakhiran data untuk PPG ya. Di sini ada tautan surat edaran. Jadi suratnya dari sini ya. Nah, ini suratnya sama dengan yang kita buka tadi di sini. Yang Bapak Ibu terima, ini suratnya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan coba bagaimana langkah-langkah atau panduan pemutakhiran data untuk PPG tersebut. Nah, saya akan coba masuk ke sini. Nah, di sini sudah ada disediakan ya, Bapak Ibu semuanya. Panduan pemutakhiran data untuk calon peserta pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahun 2022. Kita akan coba ya buka. Nah, ini lanjutannya Bapak Ibu. Nah, jadi ini 4 poin yang harus dimutakhirkan. Kemudian, nah yang pertama di sini untuk poin 1, kita harus mengetahui apakah NIK kemudian tanggal lahir kita itu sudah valid atau belum. Maka ketika belum valid, untuk mengetahuinya harus dilihat di laman Verval PTK tadi ya. Nah, saya akan coba contohkan Bapak Ibu semuanya. Kemudian ketika misalkan nanti dilihat ada yang belum valid, statusnya seperti apa, cirinya seperti apa, maka harus melakukan perbaikan. Kalau misalkan ada keterangan statusnya belum valid, maka di sini harus melakukan perbaikan. Perbaikannya di sini ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, ada di halaman ini login dulu pada aplikasi Verval PTK, kemudian pilih perbaikan identitas. Jadi ada di sini nanti ya, Bapak Ibu. Nanti saya contohkan. Kemudian ini ada keterangannya. Nah, ini yang keterangan valid tidaknya. Ada checklist, ada silang. Nah, jadi Bapak Ibu harus mengetahui apakah NIK dan tanggal lahirnya itu sudah checklist atau masih silang. Kalau misalkan masih silang, berarti ini belum sinkron, belum valid dengan Dukcapil. Artinya, otomatis biasanya tidak bisa mengikuti pretest PPG yang ada undangannya di akun SIM PKB masing-masing. Nah, di sini mengisinya ya, Bapak Ibu. Nah, kita akan coba masuk ke Verval PTK ini. Kita akan coba ya, kita buka di sini untuk Verval PTK. Nah, dilarikannya adalah ke sso.data.kemdikbud.go.id. Ini yang bisa mengakses rata-rata adalah, bahkan mungkin hampir semuanya di sekolah masing-masing adalah operator sekolah masing-masing. Dengan menggunakan akun SDM-nya dari operator sekolah masing-masing. Saya akan coba ya, mencontohkan Bapak Ibu. Saya akan masukkan username di sini, kemudian password ya, kemudian login. Di sini ada keterangan info pembaruan dalam rangka mendukung implementasi Satu Data Indonesia dan optimalisasi proses integrasi data lintas kementerian dalam program-program pembangunan nasional. Mohon operator satuan pendidikan dapat segera memperbarui isian NIK dan identitas pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) melalui fitur perbaikan identitas. Ini menunya ada daftar PTK, di sini ada yang aktif siapa, kemudian yang tidak aktif siapa. Kemudian di sini ada daftar PTK ya, bisa Bapak Ibu lihat. Ini ada NUPTK yang muncul di sini, ada NIK, kemudian ada valid, Dukcapil, ada nama, ada jenis PTK. Nah, Bapak Ibu, di sini bisa terlihat daftar PTK yang valid dan tidaknya di sekolah masing-masing. Jadi di sini terlihat siapa saja yang sudah valid atau belum. Yang valid itu berarti yang sudah checklist berwarna ini buletan hijau ya.
dengan checklist putih, itu sudah valid. Maka di sini untuk mengeceknya langsung saja tinggal diklik di sini ya, ada valid, ada residu. Jadi yang sudah valid siapa saja kita bisa lihat di sini misalkan ya, klik. Nah, maka ini yang valid semua. Kemudian, nah di sini yang harap-harap cemas ketika diklik residu di sini maka muncul nama-nama yang belum valid. Nah, artinya ini harus melakukan perbaikan. Kalau sampai tanggal 30 Januari tersebut tidak dilakukan perbaikan, kemungkinan otomatis tidak bisa mengikuti seleksi atau pretest PPG karena data yang masuk ke akun SIM PKB-nya masing-masing itu tidak sinkron. Jadi kita klik residu di sini. Nah, maka di sekolah saya ada 2 orang PTK yang silang ya, yang silang merah seperti ini. Bapak Ibu semuanya. Maka ketika ada PTK yang silang, berarti belum valid, seperti petunjuk tadi ya, maka ini larinya ke perbaikan identitas. Nah, di sini ada juga daftarnya ya. Nah, kalau di sini kan ada NIK, ada valid dukcapil tidaknya, ada nama, ada tempat lahir, tanggalnya, ya. Kemudian kita langsung saja ke yang residu, yang tidak valid tadi, maka di sini yang 2 orang tadi ya. Kemudian setelah jenis kelamin, nah di sini ada nama ibu kandung, kemudian jumlah pengajuan. Maka di sini ada pilihan atau menu lakukan perbaikan. Misalkan saya klik lakukan perbaikan di sini, nah, maka di sini kita tinggal memasukkan ke format sini ya, ke kolom, ke form ini. Ada masukkan nick-nya, kemudian namanya, ada tempat lahir, ada tanggal lahir, kemudian ada jenis kelamin, kemudian nama ibu kandung. Setelah itu, maka klik lakukan perbaikan data. Jadi seperti inilah proses perbaikan data untuk NIK dan tanggal lahir yang belum valid di verval.ptk.data.kemdikbud.go.id. Jadi bagi Bapak Ibu Guru dimanapun berada, silahkan bisa koordinasi dengan operator sekolah masing-masing untuk mengetahui, bisa ditanyakan langsung ya, apakah NIK dan tanggal lahirnya valid atau belum. Kemudian selanjutnya untuk poin yang kedua, di sini harus melakukan mana tadi ya? Perbaikan data riwayat pendidikan formal, mulai dari jenjang dasar sampai jenjang kuliah ya, Bapak Ibu semuanya. Apakah sudah sinkron atau belum? Maka di sini untuk panduannya kita harus masuk ke laman ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Kemudian lakukan login. Nah, selanjutnya ada di riwayat pendidikan formal, itu bisa klik pendidikan, ya, dan bisa diubah. Nah, tambah riwayat, kemudian klik simpan. Saya akan coba masuk ya, Bapak Ibu semuanya, ke laman ptk.datadik. Nah, ini untuk laman loginnya ya. Jadi di sini ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Kemudian kita login menggunakan SSO. Nah, maka kita harus memasukkan username kemudian password. Username dan password ini didapat dari mana? Tentunya dari operator sekolah masing-masing. Jadi kita masukkan username ya, saya sudah otomatiskan, masukkan password, kemudian kita masuk. Nah, ininya. Nah, kita masuk, diarahkan ke laman ini, ada data PTK, ada aplikasi, ada biodata, beban ajar, tugas, pendidikan, sertifikasi, kepangkatan, KGB, kemudian riwayat. Jadi sesuai dengan petunjuk tadi, kita masuk ke pendidikan.
Nah, di sini riwayat pendidikan bisa kita lihat ya, Bapak Ibu semuanya. Ada jenjang dari yang paling atas, jenjang S1, kemudian ada SD sederajat, kemudian ada SMA sederajat, ada SMP sederajat. Jadi kita bisa lihat apakah sudah sesuai atau belum riwayat pendidikan formal kita. Maka kalau misalkan belum, kita bisa di sini tambah riwayat atau bisa klik yang eh, simbol pensil di sini ya. Nah, ke sini juga kita bisa tambah riwayat kalau misalkan belum ada di sini. Jenjangnya apa, satuan pendidikannya apa, sampai kita selesai, kemudian lakukan simpan. Kemudian kalau misalkan sudah terdaftar di sini, tetapi masih belum sesuai, maka kita lakukan, misalkan di sini klik kita yang pensil ini. Nah, jadi bisa kita edit ya, lalu kita lakukan simpan. Jadi inilah kurang lebih informasinya Bapak Ibu semuanya untuk melakukan pemutakhiran di poin 1 dan 2 ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.